What's up guys, balik lagi di Garasi 19. Hari ini hari Senin, hari yang kemarin kita udah libur Chinese New Year. Buat teman-teman yang merayakan Kyonghi, ya kan, angpau mana, ya kan. Oke guys, jadi bengkel lagi rame banget, semuanya lagi dikeluarin karena di dalam kita lagi mau syuting salah satu motor yang cukup hedon. Apa namanya? Another club style, another lowrider ST. So kita cek yuk, let's go. إذا بدك تعطش اشرب جوز وين منك بتشوف الدوب دير بالك دير تك 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 موف إذا بدك تعطش اشرب جوز وين منك بتشوف الدوب دير بالك تك 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 موف إذا بدك تعطش اشرب جوز وين منك بتشوف الدوب نايم ع بطنك بس مصحصح على الاخر عاقد عنقك صورة مرتك رمادية دم على وجهك بس انت مش مجروح كيف اشتروك تك 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 تقتل حدا ثاني. So guys, jadi sebelumnya gue mau cerita dulu nih sedikit. Ini motor ketiga yang dibangun sama temen gue, customer gue di sini, my loyal customer, ya kan, Mr. Winsfield. Kali ini motornya Lowrider ST, bertemakan, pasti udah pernah lihat lah di Instagram Garasi. Kita udah sempat beberapa kali upload, tapi ini udah finalnya seperti ini sekarang. So temanya Palestine, jadi ada cerita sedikit di belakang ini. Jadi gue tanya kenapa lu temanya Palestina gitu kan. Karena gue nih ngerasa apa namanya, anyway motornya dikasih nama Sea Brewok, oke? Sea Brewok ini jadi tuh kayak ya isunya Palestina ini kan udah menjadi isu global, ya kan. Terus udah gitu dengan dia bangun motor ini tuh jadi kayak apa ya namanya ya, menunjukkan keberpihakannya dia terhadap Palestina yang selama ini udah dihancurin terus, ya kan, dibom terus. Jadi dia pengen nih, udahlah, jangan perang terus gitu, udah damai aja, mendingan main motor. Jadi dia bangun seperti ini motornya. Oke guys, jadi yang paling signifikan di sini paint jobnya Fahmi Free Flow. Semuanya di sini ada bendera Palestina. Ini waktu itu gue tanya, ini bendera apa? Ini bendera Palestina. Logonya national footballnya, sepak bolanya Palestina ini benderanya. Oke. Jadi paint jobnya temanya Palestina semua. Di sininya hijau, merah, ya kan. Windshieldnya merah, pakai Clockworks. Tadinya bingung nih, aduh pelek warnanya apa ya? Tapi kayaknya hijaunya belum ada nih, ya kan? Jadi kita taruh warna hijaunya ada di pelek, peleknya tetap pakai pelek standar, tapi kita ganti disc brake-nya Galfer. Oke, fendernya standar, di peleknya ada white stripping, bannya aja masih standar ini sebenarnya, kita nggak ganti. Upside down standar, tapi kalipernya Rebufini hijau, ya kan. Jadi pertama kali dia kontak gua, bilang, dia nanya doang sih awalnya, lu punya kaliper warna hijau nggak? Ah, hijau. Emang mau konsep warna motor lu apa nih? Kok hijau tiba-tiba? Gua mau hijaunya Rebufini. Ternyata motornya jadinya seperti ini. Gitu. Basically gue nggak terlalu banyak bingungin konsep sih sebenarnya. Jadi dia datang dengan, nih gue pengen bangun seperti ini, lu bantuin gue. Jadi aku bilang. Terus oke, kalipernya Rebufini, hijaunya memang bagus banget di sini. Bracket kalipernya kita pakai Kraus, ya kan. Crash barnya kita modif sedikit. Dia pengennya agak memang mustache seperti ini. Lalu kita tambahin fog lamp, headlightnya kan yang mainstream semuanya pada pakai baja desain. Ini kita pakai sesuatu yang berbeda. Emang ada beberapa sih di motor-motor yang lain. Ini Rigid Industries juga. Nah, Rigid Industries punya bentuk yang berbeda dari baja desain. Dia nggak terlalu kaku ngotak gitu kan. Kalau baja desain ngotak, ini bentuknya agak oval. Nah, tapi seperti yang kalian tahu, kalau kita pasang lampu di
fairingnya lowrider ini kita harus sedikit ada yang dipotong di bagian dalamnya supaya posisinya tuh lebih bisa masuk seperti lampu OEM-nya, terutama di baja desain. Nah ini juga nih, ini juga dibikinin bracket baru, tapi karena lubangnya terlalu besar, kalau emang yang suka nih ya pakai lampu ini, karena kalau baja desain tuh langsung udah kita nggak perlu apa-apain lagi, yang penting agak masuk ke dalam, karena kalau agak maju ke depan kan pasti kelihatannya apa namanya kayak gigi tonggos gitu kan, jelek ya kan. Ini jadi ini kita sampingnya nih hitam nih, kita bikinin lagi nih covernya dari apa namanya fiber, kita bikinin lagi untuk nutupin supaya kelihatan fitmentnya oke. Dan kita cat warna hitam gitu guys. Oke. Triple Tree semua standar, masih pakai lowrider ST standarnya. Kraus kita pakai 10 inch, pakai ODI 4 inch dengan apa speedometer di locationnya di sini. Nah kalau yang baru kan seperti yang kemarin kalian lihat tuh, ada di lowrider hitam, terus udah gitu apalagi tuh ada yang warna putih. Jadi dia punya apa namanya speedometernya sudah di clamp risernya, model barunya Kraus seperti itu sekarang. Grip standar, levernya aja warnanya hijau. Ini memang dari sananya loh, bukan kita warnain. Ini Elite Mototech, dia ada berbagai macam warna, ada hijau, merah, biru, whatever yang ini. Udah gitu pakai 2 jari aja bisa tuh. Oke. Spionnya kita pakai Moto Gadget. Ini spion yang favorit gua, simple, tipis, gede tapi ya. Maksudnya untuk kita duduk di atas motor, spion belakang tuh menurut gue sangat penting. Jadi ini makanya bentuknya oke banget, terus udah gitu kacanya besar, tipis, dan hitam semua. Kalau untuk bagian engine kita warnain nih sama, ada hijaunya di bagian pushrodnya, di sini cover pushrod, di sini cover tapetnya warna putih, rocker box yang warnanya putih, terus pakai all-in, shock belakang all-in untuk motor ini. Berarti di sini reservoirnya ada di sini, adjustable-nya di sini, ya kan. Kalau ST yang standarnya ST tidak ada apa namanya adjustable-nya, dan covernya ini pun juga berbeda. Jadi kalau kalian beli all-in untuk motor kalian lowrider ST, pasti akan beli lagi covernya ini supaya bisa keluar nih adjustable-nya. Reservoirnya di sini. Gitu. Knalpot truss engine standar. Ini pakai mini floorboard. Ini dari Kraus. Lagi ya. Footpack belakang Kraus. Nah ini pakai Saddlemen sofa untuk motor lowrider ST, karena dia suka boncengan sama istrinya, jadi kayaknya bakalan perlu nih apa namanya seat yang nyaman, bagian belakangnya lebar, udah gitu suka pergi touring tipis, bawa barang mungkin. Jadi ini custom, ini raknya ini custom nih bro, raknya custom, dan ini bisa dibuka juga kalau misalkan mau. Lampu depannya, kita lihat nyalanya ya, lampu ininya Rigid Industries-nya memang dicari warnanya merah di RL-nya. Ini nyalanya kalau fog lamp-nya nyala, asik ya. Oke. Orang ini emang idealisnya gokil ya, jadi semuanya tuh harus perfect sesuai dengan yang oke di matanya. Dan sering kali kita konsultasi, kita diskusi, barang-barangnya ini nih, oke, pasang gitu kan, sesuai gitu. Sampai lampu belakang ditambahin lampu rigid juga, jadi kalau rem dia nyala. Sennya pakai custom dynamics ini. Terus terakhir kayaknya masih ada yang kurang ya, warna merahnya nih kurang banyak gitu, di mana ya gitu kan. Akhirnya gue sih nggak nawarin sih, dia lihat sendiri, akhirnya swing arm jadi ganti, swing armnya diganti. Ini pakai speed dealer untuk Softail M8.
bracket kalipernya Kraus, pakai lagi kaliper 108 Rebu Vini warnanya hijau, ya kan. Nah sebelah sininya ini yang terakhir banget. Gara-gara kemarin ini gue lagi ngerjain motor Lorader ST juga, ganti chain conversion kit. Gue mau tuh yang kayak gitu tuh tambahin. Oke, akhirnya kita ganti. Ini sprocketnya kita pakai produknya Garasi 19 51 tooth. Gearnya pakai EK chain yang 3D, ya kan. Lengkap bagian sini. Udah beres, sebelah sana juga beres. Jadi braking system sudah ganti. Swing armnya ini juga kurang lebih sekitar 10-15% reduce weightnya. Jadi lebih enteng daripada apa namanya OEM-nya, speed dealer. Apa namanya US, made in USA. Ini lagi hype banget sekarang. Jadi banyak yang ganti. Di sananya pun juga banyak banget yang ganti produk ini. Speed dealer, ada Softail M8, motor touring juga ada, FXR ada, wah keren-keren. Oke, ini sama Kraus, derby cover Kraus. Kemarin ini sih masih nanya, motor gue kurang apa lagi ya? Gue juga bingung Win mau jawabnya apa. Kalau misalkan mau ngomong banyak, masih banyak kok yang belum diganti kalau lu mau, ya kan? Tapi kan gue seperti biasa, gue tidak pernah meracuni, lu yang keracunan sendiri ya Win ya. Gitu guys. Oh ya, ini satu lagi nih. Kemarin ini gue ada apa namanya, jadi pas motor ini lagi dicat, ini semuanya catnya by Fahmi Free Flow. Ini emblem ini. Ini pertamanya nggak kayak gini nih, ya. Pertamanya datang ke kita, ini mau diapain nih ya? Dia bikin sendiri. Jadi si Win ini dia kerjaannya arsitek, jadi apa namanya interior designer juga. Jadi itu yang every single little detailsnya itu dia perhatiin banget. Nah ini ternyata gue pikir burung, tapi ternyata udah nih emblemnya. Oke, ini kan bom, lambang bom. Ini perpati, jadi sayap perpati gitu. Jadi yang melambangkan perdamaian lah untuk Palestina. Ini logonya kiri kanan tanki, ya kan. Jadi sementara kayak gini dulu. Jadi motornya bisa lu pakai, ya kan. Nanti kelamaan di sini lu lupa lagi, ya kan. Kita dengerinnya suara Trust Performance. Ini jarang yang pakai knalpotnya. Bracket handphone sudah, ini pakai SP Connect. Speaker udah tambahannya pakai OEM Rockford untuk Lorader ST. Suaranya padat, lagi idle padat, cuman digeber ada ngeprek gitu ya. Gitu. Ini buat yang mungkin suka ya, apa namanya lagi pengen bangun Lorader ST, pengen cari knalpot, ya kurang lebih Trust Performance suaranya seperti ini. Gitu guys. Cukup kali ya, kayaknya ini pengen buru-buru pulang, udah ditungguin, udah pengen minta dikirim. Ya, jadi di rumahnya itu dijajarin tuh bro. Jadi kan yang pertama dia bangun di sini ada Sportster, temanya Lego, warnanya silver kuning, semuanya tuh sampai derby cover aja bentuknya Lego. Terus namanya Bom Bom ya motornya itu. Lalu ada yang kedua, pasti kalian juga udah pernah lihat juga di Instagram Garasi 19, motor Dyna yang hitam gloss black, Dove black, sama ada line-nya warnanya merah. Jadi engine-nya merah. Tahu dong pasti kan? Itu satu, sama yang terakhir ini. Gue pengen ngebahas ini. Kemarin gue suka dapat pertanyaan. Kadang-kadang kan orang tuh pengen bergaya club style, risernya pengen seperti ini. Kadang-kadang tuh kita suka untuk motor-motor tertentu tuh suka nggak
nggak ngepas riding positionnya sama kita. Nah, ini salah satu, kalau lihat dari samping deh sana, coba lihat dari samping. Nah ini lihat ya, ini kan barnya 4 in, risernya 10. Ini sebenarnya kalau lihat dari samping begini kan agak tidur dia, handlebarnya, ya kan? Dia tidur kayak nyamperin kita ke sini. Gitu. Makanya ini buat gua nih riding positionnya cukup enak, oke? Nah kalau kita pakai yang kadang suka ditanya kenapa harus pakai pullback plate? Karena pullback plate itu kan kita mau pakai Kraus, mau pakai Rebufini, yang nggak murah lah gitu kan. Kenapa nggak nancep langsung aja di bagian triple tree? Kalau kita pakai handlebar yang 2 in, ini posisinya tuh pasti nggak akan bisa diputer ke belakang begini. Nah, buat gua kadang tuh estetiknya nggak dapet kayaknya ya. Kalau misalkan barnya agak tidur gitu loh. Jadi kalau gua pribadi gua akan lebih suka kalau barnya tuh jadi ininya pullback, ininya agak straight, agak berdiri gitu. Jadi dari samping kan lebih enak gitu ngeliatnya. Paham nggak maksud gua? Ya kan? Itu. Nah, kalau misalkan nggak pengen seperti ini, nggak suka looks-nya seperti ini, ya mau nggak mau kita harus pakai pullback plate. Karena kalau nggak, seperti yang kemarin kan Street Bob M8 yang ganti, yang yang abu-abu, itu kalau nggak pakai pullback plate, kan gue pernah bahas, itu pasti badan gue itu nggak akan senyaman itu gitu. Jadi posisinya agak begini ke depan. Lama-lama ya mungkin awal-awal kita oke-oke aja, tapi riding 1-2 jam sih udah pasti pegel gitu kan. Kayak motornya kayak kita nggak megang gitu loh. Ini nggak sih maksud gue? Gitu kan. Oke, itu aja sih. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau memang suka nggak ada masalah. Yang seharusnya berdiri ini agak lebih tidur, ya kan? Solusinya ya kalau nggak mau seperti ini, kita bisa pakai pullback plate. Pastinya lebih nyaman. Dan buat gue, lu riding position itu harus nyaman, harus enak. Karena kalau nggak, lu pergi pakai, ya kalau San Mori doang sih mungkin nggak berasa ya. Tapi kalau pergi touring tuh pasti sini nih, pasti nggak. Kalau gue sih sakit, pasti kayak aduh pegel gitu kan. Pas turun begini doang nih ya kan. Ya, gitu guys. Oke guys, I think that's it for today, ya kan? Kita udah selesai bahas yang ini. Jadi semoga dengan adanya si brewok ini yang mengajak nih supaya udah deh jangan perang-perang, ya kan, kita main motor aja. Habis ini kita mungkin di next episode kita lagi mau ngebahas motor yang ada di sebelah sini, ya kan? Kasih lihat dikit lah, set ya. Ya kan? Nah ini belum selesai, almost done. Masih tinggal finalize aja kita sedikit lagi, dan ini buat gua head down banget. So tungguin aja YouTube-nya, and then jangan lupa merchandise Garasi 19 ada di Tokopedia, ada di Shopee, ya kan. Terus apa lagi ya, ceklah TikTok kita, jangan lupa di subscribe juga YouTube kita, like and share. Oke? I think that's it for today. Garasi 19, built to inspire. I'll be happy to accommodate, come on inside and put your hands where I can see them, that's my kind of vibe. I want a crib with a pool, a garden and promenade. I'd rather work more instead of trying to accomplish